ya, mobil di kelas kayak gini harga 1,3 M off the road ya, nggak ada pelingin jok, pemanas jok juga nggak ada. Iya ya, nggak Iya ada kan? ya. Sengaja udahlah bikin lah gitu ya nggak? Itu aja Salah sih. mobil Cina. Karena Dan ini merupakan BMW salah satunya yang pertama kali gue lihat langsung suka bagus ya gitu. Iya, Karena bener, sama. biasanya BMW itu kayak seri-seri yang udah launching duluan kayak karena kan kok material aluminium ya. Iya. Kita lihat ada magnet di sini, ini nggak nempel, nggak nempel, nggak nempel. Ada lampunya. iya, jadi tulisan Herman Cardone. Tapi Herman Cardone. Kembali lagi. Mau lihat mobil lagi? Kembali lagi. Kali ini kita sudah bersama BMW X3, tapi ini generasi terbaru ya. Iya. Gue lupa generasi keberapa. Namanya tapi udah berubah ya. Sekarang jadi lebih panjang. BMW X320 M Sport. Oh iya, 20-nya di awal. Kalau dulu X-Drive X-Drive M Sport. Iya, kalau dulu kan penyebutannya X-Drive 20 berapa gitu. Tipenya apa. Jadi kalau X3 udah pasti ini modelnya yang X3. Iya. 20 itu bisa dibilang spek mesinnya lah, mesinnya, output mesinnya. Dan kalau misalnya X-Drive, all wheel drive artinya. Iya. Terus M Sport ya, dia trimnya Trimnya M Sport. Dan kabarnya mobil ini cuman hanya ada satu varian aja. Iya. Jadi yang 30 itu kemungkinan nggak akan ada, karena satu aja lah gitu. Alasannya kita nggak tahu ya. Oke lah, sekarang kita cari tahu mobil ini harganya nanti pas launching. Jadi ini kita syutingnya sebelum launching ya. Iya. Itu harganya 1.369 juta off the road. Off the road ya itu. Jadi on the road-nya sekitar ya 1,5-an. Artinya mobil ini lebih mahal sekitar 200 jutaan dibanding generasi sebelumnya. iya. Udah sekarang kita cari tahu aja apa kehebatan mobil ini. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Mantap! Pertama kita ngomongin soal desainnya ya. Ya, jadi kita bahas apa yang kita lihat duluan aja. Iya. Pasti ini udah desainnya udah gaya BMW terbaru ya. Yang Iya. paling pertama itu XM. Pertama bentukannya kayak gini lah. Ini berubah total ya, bukan Belakang sekedar kayak gitu. facelift. Ini Iya. berubah total new model ya. Jadi mobil ini generasi keempat. Iya. Semuanya udah beda. Tampilannya kayak XM dan X1. Yang sebelumnya Iya. udah kayak gini lah bentukannya ya nggak? Lampu depannya. kayak Desainnya gini. diambil dari XM ya. Iya. Karena yang model kayak gini sih pertama kali XM. Iya. Ya, sekarang kebagian ke X3. Iya. Tapi X5 cakep belum. sih. X5 belum. The Boss ya. Ya, cakep sih tapi. Ini warna baru juga. Ini nggak tahu nama penyebutan namanya. Nih, lihat sendiri di layar ini Iya. namanya. Tapi agak warna pasir gitu ya. Iya, warna pastel lah. Iya. Kaki tapi pastel warnanya. Dan apa aja di depannya yang membedakan dibanding generasi sebelumnya? Ya pasti udah total semua beda. Grillnya juga beda. Grillnya ini ala-ala mobil listrik ya. Iya. Ini jadi sebenarnya kebuka di bawah, tapi Kebuka, ini tapi ketutup. atasnya dibikin agak ketutup ya. Ya, ada iconic glow Yes. seperti di Seri 7. Lampunya juga beda XM total. juga kayak gitu. Lampunya ada proyektor LED sini. Di sini LED bintik-bintik ya. Iya ya. Dan nyala saat malam. Jadi yang nyala yang mana? Semuanya. Ini, dan itu. Ini tiga-tiganya. Tiga-tiga. Oh. Iya. Oh, dia nggak ada ini lagi ya? Flapnya ya, buka tutup ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, jadi karena mobil ini di Indonesia ya, jadi sebenarnya flap itu juga nggak fungsi-fungsi banget karena dia akan selalu kebuka kan. Gitu sih, ada kamera 360 di sini, ada radar, dia ada ADAS-nya juga. ADAS-nya lengkap banget, nanti kita bahas di depan. Apalagi ya? Ini bolong-bolongan asli nggak? Asli cuy. Asli lah. Asli. Masa hiasan. BMW asli ya. Kadang Mercy juga ada yang nggak asli cuy. Iya. Ada yang artifisial gitu kan. Terus apa lagi ya? Dari samping. Dari samping spionnya kayak seri 5, seri 7 yang baru ya. Iya, kayak gitu. Cakep. Ini kalau misalnya kita buka pintu, nih bisa ya. Nah, ini ada proyektor juga di sini. Tapi semua BMW baru handle pintunya tuh gini ya. Iya. Balik ke
mobil lama. Dia nggak pop-up, Iya. nggak handle yang bisa ditarik gitu, tapi ya udah ini karakternya BMW malah Iya. sekarang ya kan. Betul. Terus apalagi ya? Nah, yang agak mirip dibandingkan generasi ini sama sebelumnya ini nih. Desain depan, Kacanya, sampingnya ya. Heeh. Masih Ini sih kayak dari Audi pilar Platinum A-nya XT. nih. XT yang lama. Bagus sih velgnya. Nah, karena mobil ini trimnya M Sport, jadi ada beberapa parts M-nya. Ya, Kaliper. Velg Nih. tentunya. Ya, velg, terus emblem, Desain. setir juga M. Setir ya. Ya desain bumper udah pasti lah ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini bagian belakangnya, oh ya tadi warnanya dune grey ya. Iya, Dune Grey. Gitu, jadi ada warna pasir gitulah Iya. intinya, tapi agak abu-abu. Betul ya? Ya ada abu-abunya ya. Ya gitulah dari namanya ya. Dan ini nih, yang tadi kita sebutin X320 nih di sini. Iya. Jadi ini sebenarnya Ya, kayak sama kayak seri 5. X320. Kayak ya benar seri 320. Nah ini X330. Iya, 20. kayak sekarang di BMW yang baru ya, misalnya seri 530. 5-nya besar, 30-nya kecil. Kayak gini, kalau dulu kan sama besar kan semuanya. Iya. Jadi ini kita bilang X320. Benar. Iya kan? X320 ya. Jadi bukan X3 aja gitu. X320. Iya. Nah ini bagian belakangnya. Dia yang generasi terbaru ini dia emang agak overlap ya bentukannya. Iya. Biasanya kan kalau X3 mobil BMW pada umumnya ini tinggi kacanya itu sama dengan kaca samping. Kaca samping, Sedangkan benar. ini dia lebih ke bawah Lebih ke dan bawah. kecil. Gitu sih. Dan desain belakang ini dari samping sini ya, nggak tahu ya. Gue dari tadi ngomong, ini mirip X6 lama. Iya. Dia gendut, lebar, tapi kalau X6 kan ini kacanya di sini nih, pintu Iya. bagasinya gitu. Dia agak landai karena dia Agak coupe landai, ya. Iya, Dan kalau kita lihat dari sini, ini ya mirip sama seri 5 juga lampunya. iya benar. Lampunya pipih kayak gitu kan. Dan ini belakangnya untuk buka pintunya udah nggak bisa lagi sekarang pakai kaki. Oh udah, nggak. Infonya gitu. Oh. Karena sebenarnya Nggak ada yang gini. nggak peduli juga coy. Karena Iya. kalau kita misal belanja di Indonesia ya, Iya. belanja di supermarket gitu, lu pasti bawa trolinya kan deket sama mobil. Benar. Terus lu buka, kagak ada tuh yang gendong-gendong kayak gini Iya. kan. Kecuali di luar negeri kan Luar kita negeri, iya. trolinya harus pakai koin, Iya, jadi udah iya. males kan. Nantinya pakai paper bag begini. Iya, nah kalau ini ya nggak perlu. Ya. Tapi untuk bukaannya masih elektrik juga. Nggak ada suaranya ya. Sunyi. Iya. Dan kagak ada ininya cuy. Gasnya di sini kan, dalam. Iya. Ya jadi clean aja Mekanisme, jadinya, iya. iya kan? Iya. Biasanya kan tetap Iya. ada yang Ada. ngedorong kan, ada tiangnya gitu. Oke, ini lantai bagasinya, lantainya memang agak tinggi ya. Jadi kalau bawa koper yang gede agak 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 ngangkat. effort ya. Hmm. Terus nggak ada ban cadangan, tapi ada tire repair kit di sini. Gimana bunyinya? Oh iya ada tire repair kit tapi lagi dihilangin ya? Iya, ya belum ada, belum dipasang. Ini cover buat sini ya. Iya, covernya bisa disimpan. Jadi bisa taruh di sini yang buat gitu. Iya. Tirai apa sih namanya? Oke sih. Joknya ini bisa lipat rata lantai, bisa 40-40, 20. Hmm. Iya Oh nggak? iya. Oh iya bener. Bisa Tengahnya di bisa sendiri. tengahnya bisa. Jadi kalau misalnya Kalau mau naruh ski bisa. iya, lu belanja dari IKEA yang Iya. beli itu tuh Tipis panjang. panjang bisa masuk di Bisa. situ. Tapi bisa duduk 4 orang juga. Iya. Nah, sekarang interiornya. Iya. Ganggu nih lalat ya. Terus apa yang membedakan sama generasi sebelumnya? Ya desainnya total berubah beda ya. Total Ya beda total. Tapi kalau kita duduk di dalam interior ya ini kita udah tahu nih BMW gitu. Iya. Ini dashboardnya kayak iX, apa namanya tebel tapi dia turun gitu. Turun ya. Terus gua ngerasanya agak gede kabinnya gitu, karena ini udah dipangkas nih. Ibaratnya kemarin atasnya dia ada cerukan gitu ya sekarang ya. Iya, dipangkas gini. Ya sebelumnya kan agak dalam terus dia masuk ke dalam gitu. Iya. Sekarang dia lebih tipis, jadi rasa pintunya itu lebih tipis Lebih aja. tipis. Gitu sih. Tapi tetap tebal ya, bukan berarti tipis ya. Bukan berarti tipis, tapi tebel juga. Jadi kita naruh tangan kayak gini nih, kayak lagi di bukit gitu kan, Jauh. enak banget ya, di gunung gitu sambil buka jendela, agak jauh gitu Iya. rasanya.
Apa sih yang baru ya sebenarnya? Ini nih, Desain ambient lightingnya baru, di pintu juga untuk ngatur AC-nya itu baru ya. Sama seperti yang di Iya. dashboard, cuman dipindahin ke pintu. Jadi ini sekarang kisi-kisi AC-nya kayak AC sentral. Ya. Jadi kita nggak bisa, seperti tidak bisa mengatur arah hembusannya. Tapi ini bisa sebenarnya, tombolnya di bawah sini. Dan enaknya BMW, walaupun ini udah tidak terlihat kisi-kisi AC-nya, tapi pengaturannya masih manual kayak gini. Ya, bisa kita atur langsung ya, nggak usah buka layar. Iya, buka layar, luar setting-setting bla 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 bla, Nah. itu nggak perlu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang error, AC lu masih bisa diarahin gitu loh. Itu sih bagusnya. Dan udah ada ambient lightingnya juga, ngikutin pintu, Iya. tengah dan sini. Iya. Ini cakep loh. Ini kita bisa ganti warna-warnanya banyak kan, Iya. pilihannya. Tapi kita bisa ngatur secara otomatis sesuai mode berkendara. Kalau sport dia Cakep. merah, biru. Merah dan biru tuh. Dan keren, animasinya keren ya. Animasi. Belakangan Iya. birunya masuk. Cakep ya. Keren sih. Ini ada biru-biru dikit nih sini tipis-tipis. Iya, yang lu lihat nih, kalau yang agak unik ya, itu di bagian ekspresif. Kenapa? Ini Oh, bukan ekspresif, yang satu lagi. Loh warnanya. yang relax. Yang relax itu dia gerak-gerak cuy. Kayak dia geser-geser. Oh. Malet. Oh, Suara ditutup apa? ini. Oh iya. Oh iya, ada gerak benar. Ya kan dia kayak agak gerak-gerak Iya. dikit sih. Tuh, dia pindah-pindah kan. Tadi warnanya abu-abu, warna putih semua, sekarang putih biru. Iya. Kita buka lagi. Iya. Dan untuk yang generasi ini, itu yang masuk Indonesia ya. Udah nggak ada lagi sunroof yang bisa dibuka. Iya. Yang di luar juga kalau nggak salah dibikin juga kayak gini dong, glass roof. Iya. Jadi nggak sunroof. Jadi ya mungkin BMW akan mengurangi beberapa fitur yang sebenarnya nggak penting-penting banget dan Iya. jarang orang pakai. Contoh tadi yang itu yang kick sensor nggak ada. Iya. Ini karena pasti jarang banget dibuka, ya udahlah bikin glass roof aja lebih keren kan. Betul. Jadi ya itu hal yang diubah karena jarang dipakai. Apalagi ya, interior ini seperti ini, udah iDrive generasi ke-9 terbaru. Jadi scrollnya seperti ini. Iya. Dan layar ya, layar yang menyatu. Ya curve pula layarnya. Iya. Dan fitur ADAS-nya juga lumayan lengkap ya. Iya. Memang katanya nggak 100% semua fitur ADAS yang ada di BMW dimasukin di Iya. sini, tapi yang penting-penting aja untuk di Indonesia yang dimasukin. Tapi seenggaknya dia udah punya lane change assist. Iya, jadi masih tergolong lengkap. Jadi ketika adaptive cruise-nya aktif sama lane keeping-nya aktif, kita mau pindah jalur, pencet sense tengah aja, Iya, dia akan pindah. Satu jalur. Nah, tapi kalau yang di luar itu kan udah termasuk misalnya kita udah ngeset rute, terus kita mau keluar tol itu juga diarahin belokin. Iya. Nah, Indonesia kan sih bisa banget ya kan. Belum. Iya. Mau keluar tol tiba-tiba pelangnya 500 meter udah keluar. Iya, tiba-tiba ada orang yang lewat bau jalan, Iya. ngebut gitu. Plat ZZ sama wiwu. Wiwu-wiwunya. Gitu sih, apalagi ya? Udah sih, kamera 360 ada. Dan kamera 30 ini sama seperti di seri 5. Jadi kita bisa ngerekam ya. Ya, jadi semacam dashcam Dashcam, tapi hanya saat kejadian ya. Iya, Ada kejadian. insiden. Jadi kita pencet record, dia akan nge-record 30 detik sebelumnya dan akan nge-record 30 detik setelahnya. Jadi 1 menit videonya. Jadi sebenarnya dia udah ngerekam sebelum kita tekan. Iya, tapi emang di loop aja. Ini ada drive mode, dan kalau misalnya kita masukin ke mode sport dan kita starter mobilnya, knalpotnya berisi. Greng, emang iya? Greng. Coba. Cakep. Coba injek rem. Oh iya. Ya kan? Padahal udah kita nyalain kan mobilnya kan? Iya. Ih, ada itunya juga cuy. Apa pop bank? Crackles. Coba lagi. Pop and crackles. Bagus sih. Nice ya? Untuk seri yang belakangnya 20 ini udah keren sih. Iya. Karena biasanya itu di seri yang 30-nya Iya, baru betul. prak.
Dan seperti ini akomodasinya. Emang X3 itu nggak bisa dibilang mobil yang gede-gede banget, segede itu ya. Iya, karena ini X5 jatuhnya baru gede. Ini jatuhnya segede seri 3 ya yang dibuat SUV. Iya, betul ya, kayak gini lah. Tapi cukup. Ini perlu diingat ya, ini yang nyetir kan Michael, yang duduk belakang gua. Ya. Mestinya gua di depan ya, standarnya ya. Yang kecil di belakang gitu. Atau enggak yang kecil nyetir, itu gede tuh semuanya. Luas. Betul. Kayak nyetir Mobil. Nanda aja, belakang lega. Iya, sampai baris kedua Iya. lega. Pengaturan jok kayak gini ya, dia fix, nggak bisa diatur. Oh, Miringannya nggak kagak bisa. Coba ya, ini kan satu kagak bisa mentok udah. Oh. Jadi dia fix, bisa dibilang agak tegak tapi masih nyaman. Tapi kan Sunrise rata-rata BMW emang agak tegak karena Iya. ya tipikal Jerman ya. Tapi tipikal walaupun dia terlihat tegak ya, tapi kan dia ada cekungan di sini. Iya. Jadi ya ngepas aja Masih gitu. ngepas, ya, betul. Pas. Di bawah bisa nyelipin kaki juga. Ini ada colokan buat aksesoris ya. Jadi kalau mau pakai Mau dudukan pakai iPad itu bisa. Coat hanger bisa. Iya. Dudukan iPad bisa. Buat jas gitu bisa ya. Ini pengaturan AC digital. Tapi memang kita cuma bisa ngatur suhu. Jadi ini triple zone AC-nya. Triple zone ya. Dan kita bisa ngatur juga arah semburan angin. Gitu. Ini bisa auto, Ya, bisa nyalain. main. Auto dan main. Oh dia ngikut depan nyalainnya. Oh, gitu. Oh nyalain belakang, depan nggak nyala. Oh, auto dan manual nih ya. Bisa. Ada colokan Type C. Coba lu ubah suhunya. Suhu turun nggak? Enggak. Enggak. Ini gua 17 sih sekarang. Oke, beda. Triple zone. Gitu sih. Ya udah sih nggak ada apa-apa lagi, kacanya all auto, nggak ada yang double glass ya. Semuanya kaca satu piece aja. Oh iya ada ini nih. Emang depan X3 ada ginian ya? Emang depan nggak ada beras? Oh iya. Enggak. Iya. Tapi tebel kacanya. Tebel ya? Gue baru tahu X3 emang ada ginian ya. Seingat gue di X5. Ya ini baru DX3. Iya. Jadi ya mobil ini umumnya di Indonesia juga pakai supir ya. Iya, pasti. Atau enggak ya bocah mau sendiri. tidur di belakang lebih enak sih pakai ginian. Oh iya, ini speakernya juga Harman Kardon ya. Yes. Dan ini dia sekarang ada lampunya. Iya, jadi tulisan Herman Kardonnya. Tapi Harman Kardon. Herman. Herman. Orang Sumatera dong berarti. Gitu sih. Sekarang jadi kalau malam dia, oh ini speakernya Harman. Iya, tulisan Harman Kardonnya nyala. Jadi bisa ngasih tahu orang speaker gue premium. Premium. Dan untuk jok depan, sport seats juga ya. Iya. Ada extendernya yang Dan- nyaman sekali. Nggak tahu kenapa ya, mobil di kelas kayak gini harga 1,3 M off the road ya. Nggak ada pelingin jok. Pemanas jok juga Oh nggak ada. iya ya, nggak Iya ada. kan? ya? Sebenarnya udahlah bikin lah gitu ya nggak? Itu aja Salah sih. mobil Cina. Karena ini pun juga dia pakainya vegan leather loh, Iya. bukan real leather. Dan sekarang kita bahas mesinnya. Ya. Ini sebenarnya mesinnya masih sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Betul. Jadi B48 kodenya. 8 2000 cc turbo 4 silinder. Katanya mild hybrid juga. Tapi ini mild hybrid ya. Tapi buat start stop doang itu. Iya. Bukan Jadi buat kalau mendorong. misalnya mobilnya berhenti di lampu merah, AC-nya bisa lebih lama lah dinginnya Iya. kali ya. Sama pas startnya itu ya halus. Startnya bukan langsung nyala. kayak starter biasa gitu. Gitu sih. Dan bagaimana untuk powernya? Powernya itu 190 PS. 190 PS. Sebenarnya masih sama-sama. Kalau dulu kan Iya. 185, cuma Iya. naik 5 HP, 5 PS. Dan untuk torsinya 310 Nm. Gede ya. Akselerasi 0 sampai 100 itu bisa 8,5 detik klaimnya. Dan top speednya 215. Ntar kita coba. Janganlah. Dan ini kalau kita buka kap mesinnya, ini ternyata banyak juga material aluminium ya. Ini Ya. kita lihat ada magnet di sini. Ini nggak nempel, nggak nempel, nggak nempel. Ini juga, Kap mesin ini juga. Jadi dari semua magnet agak banyak Agak di banyak, lokasi ya. nggak nempel ya. Gitu sih. Ya apa fungsinya? Pastinya ini kalau misalnya kap mesin pas nabrak kan dia lebih safe lah buat Iya, pedestrian. buat pedestrian, betul. Satu lagi bobot. Bobotnya berkurang. Jadi kalau misalnya bobot bagian atas ini berkurang, pastinya kan center of gravity-nya lebih bagus. Iya. Handlingnya pun jadi lebih bagus. Betul. Oh iya, lupa sebutin transmisinya ini 8 speed konvensional all wheel drive. Steptronic ya. Steptronic sebutannya. Dari sebutannya ZF. di
sebutannya di BMW ya. Ya. Dan bagaimana untuk kesimpulannya? Jadi bisa dibilang harganya naik sekitar 200-an dibanding generasi sebelumnya. Tapi yang meningkat pun itu feeling gue nilainya lebih dari 200 juta dibanding generasi sebelumnya. Termasuk fitur, materialnya. Iya, betul. Ini lebih berasa mewah, berasa lebih. Fiturnya nambah jauh sih. Jauh lah. Lumayan, ya. Yang sebelumnya kan adasnya gitu doang kan. Iya, benar. Cuma rem otomatis ini itu. Nah ini kan sekarang udah super lengkap. Bisa dibilang ini sama lengkapnya seperti di i7 Iya. yang di Indonesia. Lengkap banget lah. Sama ya untuk material oke lah, material BMW. Tapi desainnya lebih keren. Desainnya sih. jauh lebih keren nih. Jauh lebih keren sih dibanding generasi sebelumnya. Dan ini merupakan BMW salah satunya yang pertama kali gue lihat langsung Suka. bagus ya gitu. Iya, Karena bener, sama. biasanya BMW itu kayak seri-seri yang udah launching duluan kayak Iya. apa Karena sih ini? kan Gitu. kok kegedean sih grillnya Iya. atau apa gitu. Nah kalau ini rasanya langsung pas iya, aja. Benar, sama. Oke lah, jadi seperti itu review BMW X320 xDrive M Sport. Sport. Gitu namanya sekarang, agak unik ya. Kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.